Was-was varian baru COVID-19 sasar anak. Tema Rosi malam ini dan kita sudah di bagian akhir acara. Saya berbicara dengan sutradara Hanung Bramantyo, keluarga penyintas COVID-19, dan ada Lutfia Yuridiani dan Ika Rahayuningsih yang juga anak-anak mereka terkena COVID-19. Ada Prof. Aman Pulungan, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan Dr. Lia Partakusuma, Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. Kita semua sudah kewalahan, terutama rumah sakit, tenaga kesehatan, para dokter untuk menerima pasien. Ini belum termasuk untuk anak-anak. Mereka yang justru sangat kita lindungi, jangan sampai kena COVID atau jangan sampai masuk rumah sakit. Saya masuk ke Dr. Lia juga. Dr. Lia dulu, Dr. Lia Partakusuma. Apa yang bisa Anda rekomendasikan bagi para orang tua supaya anak-anak mereka yang terkena COVID ini tidak harus masuk ke rumah sakit, ketemu dengan orang dewasa yang juga terkena COVID, sehingga membuat mereka makin menderita? Masih unmute, harus di-unmute dulu. Bila ada yang terpapar COVID untuk anak-anak, mungkin kita memang betul-betul harus kontak dokter, itu yang pertama. Jadi kontak dokter untuk bisa dilihat apakah memang anak ini betul-betul harus dirawat di rumah sakit atau tidak. Kalau gejalanya ringan, sekarang ini bisa diisolasi di rumah, tapi dengan catatan dia harus dalam waktu tertentu kontrol dan kalau perlu setiap hari mengabarkan kondisi kesehatannya kepada dokternya. Ini beberapa rumah sakit sudah melakukan itu, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Jadi, Dokter Lia, kalau saya persingkat, kalau bisa pokoknya tetap konsultasi ke dokter, tidak perlu ke rumah sakit. Tapi apa indikasi paling awal bahwa anak-anak kita, terutama balita, itu harus dibawa ke rumah sakit? Ya biasanya mungkin dokter Prof. Aman yang lebih tahu. Artinya ada tanda-tanda terutama yang kegawatan atau apa yang memang harus dibawa ke rumah sakit. Tetapi yang penting adalah orang tua diberi edukasi yang tepat begitu oleh dokter anaknya. Kapan pasien ini harus dibawa ke rumah sakit dan mungkin kalau bisa ada alat bantu ya misalnya untuk mengukur PO2 misalnya apa sehingga orang tua pun di rumah bisa lebih detail lagi melaporkan suhu badan, hanya dalam acara ini Dr. Lia Partakusuma sebagai Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia dengan sangat kami memohon rumah sakit juga disiapkan untuk merawat anak-anak. Karena anak-anak itu tidak mungkin dibiarkan sendiri, pasti ada orang tua, ibunya pasti harus merawat. Kita tidak mungkin meninggalkan anak-anak dirawat sendirian di rumah sakit. Jadi rumah sakit juga harus paling tidak menyiapkan ruang khusus untuk anak-anak sebagai korban atau pasien COVID. Itu ya Bu Lia. Prof. Aman, bisa nggak sedikit memberikan tips? Beberapa kondisi memang saat ini sudah mengizinkan. Jadi artinya ibunya misalnya menunggu anaknya itu beberapa kondisi diperbolehkan memang. Betul Dokter Lia, tapi saya rasa itu tidak realitas di lapangan. Begitu banyak laporan yang masuk ke kami, anak-anak itu tidak bisa diterima di rumah sakit, apalagi dengan ada orang tua. Jadi mudah-mudahan masukan ini bisa menjadi bahan supaya rumah sakit juga lebih siap demi anak-anak kita semua. Untuk Prof. Aman, bisa juga akan lakukan itu. Terima kasih. Prof. Aman, bisa nggak memberikan tips bagi para orang tua untuk anak-anak mereka yang mungkin ada gejala? Tadi sudah dikatakan kapan bisa diisolasi mandiri dan seperti Mas Hanung misalnya, dan kapan harus memang ini urgent untuk dibawa ke rumah sakit? Oke, kalau tadi seperti yang cerita ketiga keluarga, oke itu masih bisa isolasi mandiri di rumah. Dan Dokter Lia juga betul, kalau bisa memang ada dokter yang dihubungi. Enggak, tapi Prof. Aman, yang Lutfia itu di Wisma Atlet, Prof. Oh iya, yang satu Wisma Atlet, oke. Tetapi kalau ada tanda-tanda emergensi, panas tinggi, sesak, atau anaknya yang paling pasti lagi not doing well. Not doing well ini kita tahu sebagai orang tua. Kalau itu pastikan juga harus diperiksa oleh dokter. Dan dokter nanti melihat harus apakah perlu di ronsen, apakah perlu dicek lab, apakah perlu untuk dirawat isolasinya di rumah sakit. Jadi tidak sesimpel itu. Jadi memang harusnya sebaiknya kalau toh memang isolasi mandiri ada dokter yang bisa dikontak, paling tidak bisa memang secara video call atau bagaimana awalnya itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau saya bilang jadilah memang orang tua masa pandemi seperti yang ketiga orang tua ini. Dan ada satu lagi Rosi kalau saya bilang. No one is safe until everyone is safe. Tidak ada satupun yang bisa selamat kecuali semua dari kita selamat. Iya, jadi kalau anak-anak kita tidak selamat,
semua pun kita tidak akan selamat. Ya, terima kasih Prof. Aman Pulungan. Terakhir saya memberikan kesempatan pada Mas Hanung Bramantyo. Di YouTube, The Bramantyo, Anda mengatakan percaya nggak percaya. Mungkin kali ini Mas Hanung bisa mengklirkan apakah percaya nggak percaya itu terkait dengan dulu nggak percaya COVID, sekarang jadi percaya COVID. Mungkin Mas Hanung bisa klirkan di sini? Ya, pada saat awal terjadinya COVID 1,5 tahun yang lalu, itu kan kami dalam kondisi yang sehat-sehat, betul sehat, tapi yang terdampak sekali dengan kami adalah kami harus di rumah meninggalkan pekerjaan, padahal pada saat itu pekerjaan hampir selesai. Kita ada syuting, ada 2 produksi syuting dan kemudian harus berhenti total, dan karena itu konsekuensinya adalah konsekuensi kepada ekonomi kami, gitu kan. Nah, karena itu maka kemudian kami mencari tahu, ya kan, sampai kemudian kami vaksin, ya kan, kami vaksin, terus Satgas vaksin, semua keluarga vaksin apa segala macam. Terus terang di titik itu kami lengah. Lengah itu dalam pengertian kami sedikit membuka diri. Tadinya kami ada di rumah, terus akhirnya kemudian kami keluar. Ya, saya kemudian memulai lagi aktivitas syuting, terus kemudian ada beberapa undangan-undangan yang sifatnya itu seremonial, sekalipun itu hanya seremonial keluarga antar teman dekat apa segala macam, tapi kami hadir. Dengan sampai kemudian kami benar-benar menghadapi situasi yang betul-betul terpapar anak-anak. Dan itu terjadi di anak saya. Bukan ke saya, bukan ke orang dewasa. Ketika di anak dan ketika harus mengalami keterpisahan dengan anak kami, itu baru kami berasa betul bahwa this is real. Ya. Dan dengan begitu baru kami kemudian saya seperti diingatkan gitu kan, bahwa dampak yang paling besar kepada COVID pada keluarga kami adalah kita terpisah. Nah, kami tidak bisa membayangkan ketika ini terjadi di rumah sakit. Bagaimana bayi kami harus terpisah dengan ibunya yang masih negatif, sementara bayinya positif, atau anak kami yang paling kalau misalnya Sibil sama Kala mereka udah bisa diajak ngomong, tapi bagaimana ketika ini terjadi pada anak kami yang masih kecil, yang misalnya umurnya 2 tahun, 1 tahun sekarang. Nah, itu terjadi. Karena itu makanya pada saat Sibil kena, ya kan, Saskia yang saya minta untuk kamu menjauh dari semuanya, biar saya yang ada di depan. Kalau toh saya yang kena, yang positif, artinya ya biarkan, asal bukan ibunya yang harus dekat sama bayi, gitu kan. Jadi saya yang ngeladenin anak-anak saya, ngeladenin Sibil, ngeladenin Kala, masuk ke dapurnya mereka, masuk ke kamarnya mereka, itu tuh saya. Itu. Ya, Anda menjadi benteng utama, kalaupun Anda tertular dari anak-anak, biarlah itu terjadi, karena Anda ingin ibunda atau Saskia, biar dia tetap sehat, karena dia harus ada demi anak-anak yang jauh lebih kecil. Terima kasih Mas Hanung untuk sharingnya. Ada banyak cerita sesungguhnya mengapa anak-anak itu bisa tertular. Kalau dari Mas Hanung kan dimulai dari anak-anak untuk isolasi mandiri sang anak Sibil, Mas Hanung dengan sadar memeluk anaknya supaya bisa mengatakan anak itu isolasi mandiri. Dengan kesadaran penuh seorang ayah bisa tertular. Jangan ibunya atau jangan istrinya supaya dia bisa lebih dekat dengan anak-anak yang lebih kecil. Tapi ada juga cerita orang tua yang sudah bergejala atau dari luar itu kemudian tetap berinteraksi dengan anak-anak. Jadi sesungguhnya pilihan itu ada di tangan kita para orang tua, orang-orang dewasa. Terima kasih untuk Prof. Aman Pulungan, Dr. Lia Partakusuma, Mas Hanung, Mbak Lutfia, dan Mbak Ika. Terima kasih untuk sharingnya. Karena bagaimanapun juga anak-anak itu ada dalam otoritas orang tua atau kita semua. Jadi sehat atau jadi sakit. Terima kasih untuk sharing untuk Anda berdua. Semoga ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua orang dewasa dan para orang tua. Selamat malam Prof, selamat malam Dokter, selamat malam Mas Hanung, Mbak Lutfia dan Mbak Ika. Terima kasih untuk sharingnya. Tingginya kasus anak terpapar virus corona harus jadi perhatian serius para orang tua. Gaya hidup kita, para orang tua di luar rumah, berdampak pada keselamatan anak-anak di rumah. Jangan biarkan kelalaian kita mengorbankan anak-anak. Saya Rosyana Silalahi menutup program Rosi malam hari ini. Sesaat lagi ada Kompas Malam di Kompas TV. Independen, terpercaya.